Di awal-awal ini kami jalan 3-4 bulan, corona datang, ya. Corona datang, omset langsung anjlok jauh sekali turunnya, lebih dari setengah. Dan kami menjalani hari-hari itu dengan termenung menunggu pembeli karena orang kan masih takut keluar rumah. Kemudian di waktu itu bersamaan dengan proyek pelebaran jalan di depan warung kami waktu itu, sungguh cobaan yang sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu yang terjadi sama kami waktu itu. Jadi corona, kemudian proyek pelebaran jalan membuat kami nyaris putus asa dan akhirnya sempat memutuskan untuk menyerah. Imam Zulkifli, pemilik Coto Rampa. Coto Rampa ini ada di Kabupaten Maros, ya sekitar 30 km dari Makassar. Coto Rampa ini sebenarnya berdiri 2019, tapi waktu itu namanya belum Coto Rampa. Namanya Makan Coto. Ternyata nama yang terlalu modern, tidak begitu cocok untuk di kalangan kita di Maros, di sekitaran Makassar ini. Makanya sejak Oktober 2020 kami memilih memindahkan lokasi sekaligus mengganti namanya menjadi Coto Rampa. Kenapa Coto Rampa? Karena penjual coto sudah banyak, ya. Penjual coto sudah banyak. Kami merasa harus ada yang menampilkan satu bagian lain dari coto itu, yaitu rempahnya. Tidak banyak yang, atau bahkan belum ada yang menjadikan rempah sebagai kekuatan. Kami masuk di segmen itu. Kenapa memilih makanan tradisional seperti coto? Karena ini Maros, ya, agak berbeda dengan Makassar yang lebih multikultural. Maros lebih jelas segmennya. Di sini makanan yang aneh-aneh itu, Korea-Koreaan belum begitu diminati. Maka kami coba masuk dengan coto ini. Tapi bukan coto sembarangan karena ada ciri. Jadi di rempahnya Coto Rampa ini berbeda. Kami punya kekentalan dan warna yang lain dari coto-coto kebanyakan. Dan sepertinya sejauh ini cukup sukses. Alhamdulillah kami mampu mencuri pasar di kabupaten ini. Sebelum membuka usaha warung coto ini, saya seorang wartawan, bahkan saya salah satu editor di sebuah media cetak besar di Makassar. Tapi 13 tahun menjadi wartawan, saya belum berhenti, tetapi rasanya saya membutuhkan medium baru untuk beraktualisasi di luar. Jadi sejak 2017, setelah saya pikir-pikir, 2 tahun saya berpikir, saya memutuskan keluar dari media itu. Walaupun sebenarnya di sana dari segi pendapatan, fasilitas itu lengkap. Saya sudah hidup nyaman sebenarnya di sana dengan segala fasilitas, namun tantangan tetap harus saya ambil. Makanya sekarang orang mengenal saya selain sebagai wartawan, ya penjual coto. Saya bangga dengan itu. Hal lain yang membuat Coto Rampa sejauh ini diminati, alhamdulillah, saya kira adalah kandungan rempah di dalamnya. Jadi kalau selama ini orang makan coto yang teringat itu kolesterol, darah tinggi, efek dari daging segala macam, kami di Coto Rampa coba mengganti itu dengan pikirkan kandungan di dalamnya. Jadi di setiap Coto Rampa itu, setiap mangkuknya ada serai, kunyit, pala, jintan. Itu bisa dicek di situs Kementerian Kesehatan, adalah rempah-rempah terbaik untuk imun. Jadi bagi saya, bagi kami di sini, Anda datang ke Coto Rampa berarti Anda sedang dalam upaya menguatkan imun menghadapi COVID-19. Tantangan di dunia wartawan dan dunia coto ada persamaan.
Persamaannya adalah sama-sama mencuri hati pelanggannya ya. Kalau di surat kabar saya harus membuat tulisan yang kira-kira menyentuh perasaan orang, di coto juga kami harus menyuguhkan masakan yang bisa nempel di lidah maupun di jiwa konsumen kami. Itu mungkin salah satu persamaannya. Kalau deadline sih menang deadline di surat kabar ya. Resep coto rampa ini, jadi ini usaha usaha bersama saya bersama sepupu, seorang mantan karyawan warung coto. Dia punya pengalaman lebih dari 20 tahun menjadi karyawan, sehingga sudah cukup matang lah ya dalam menyajikan coto. Kami waktu itu kebetulan sama-sama lelah di tempat kerja, kemudian berpikir kenapa kalau kita buka warung sendiri. Jadi saya fokus di branding, dia fokus di dapur, seperti itu. Resep ini saya kira merupakan salah satu yang terbaik menurut saya di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya penggemar coto juga. Saya berkeliling dan rasanya memang ini berbeda dibanding dengan coto-coto yang pernah saya makan sebelumnya. Modal, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu saja. Siapa tahu ada yang terinspirasi, silakan. Kalau di luar tempat, kalau memang sudah punya tempat, paling kan investasi yang dibutuhkan properti ya, seperti meja, kursi, kemudian bahan baku awal. Saya kira 15-20 juta cukup untuk memulai menjadi pedagang penjual coto. Tapi itu dengan syarat perputaran cotonya setiap hari lancar. Karena modal yang saya hitung tadi itu adalah modal untuk 1 hari bahan baku saja, 1-2 hari. Jadi kalau lancar 15-20 juta cukup lah. Omset, aduh ini yang berat ini. Omset berapa ya? Kira-kira, saya nanti kita lihat di keuangan, tapi yang jelasnya cukup lah untuk menggaji 4-5 karyawan. Jadi ini juga yang kami syukuri karena di tengah kesulitan mendapatkan kerja di luar, alhamdulillah Coto Rampa bisa menjadi salah satu solusi. Warung kecil kami tidak lebih dari 2 kali 3 meter lebarnya, tapi bisalah untuk membantu pemerintah menyerap 4-5 orang tenaga kerja. Pengalaman pahit, sangat pahit malah kalau menurut saya. Di awal-awal ini kami jalan 3-4 bulan, corona datang ya. Corona datang, omset langsung anjlok jauh sekali turunnya, lebih dari setengah. Dan kami menjalani hari-hari itu dengan termenung menunggu pembeli karena orang kan masih takut keluar rumah. Kemudian di waktu itu bersamaan dengan proyek pelebaran jalan di depan warung kami waktu itu, sungguh cobaan yang sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu yang terjadi sama kami waktu itu. Jadi corona, kemudian proyek pelebaran jalan membuat kami nyaris putus asa dan akhirnya sempat memutuskan untuk menyerah. Pilihannya waktu itu hanya 2, menambah modal ataukah mencoba mencari usaha baru. Tetapi saya dan partner saya datang dari sebuah status yang harus kami lepas. Kami karyawan yang kemudian resign. Kalau kami menyerah lagi di sini, kami mau makan apa? Seperti itu. Jadi bismillah, lanjut lagi, cari lokasi baru, bikin nama baru, bikin brandingan baru, dan sejauh ini sepertinya kami berhasil. Pelanggan kami, segmen terbesar Coto Rampa itu pegawai Pemda Maros. Kami tidak lebih dari 500 meter dari kantor Bupati. Ini adalah tempat terbaik untuk makan siang untuk pegawai-pegawai di Pemda. Kemudian kami diuntungkan dengan banyaknya warung kopi di sekitar warung kami ini. Jadi ketika asam lambung sudah naik para peminum kopi itu, tidak ada jalan lain kecuali ke Coto Rampa. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian kami juga punya segmen pelanggan dari Makassar. Mereka ini teman-teman yang mungkin melihat ini viral di media sosial.
kemudian penasaran, datang ke Maros, menempuh perjalanan 20-30 kilo hanya untuk 1-2 mangkok coto. Tapi anehnya mereka datang berulang-ulang. Jadi kami merasa mungkin sudah saatnya juga kami melebarkan sayap sampai ke Kota Makassar. Soal pembatasan di tengah pandemi, kami sudah beberapa kali merasakan, jadi sudah ada lah ya pengalaman. Kami maksimal buka sampai pukul 8 malam, pernah juga sampai pukul 10 malam, tetapi belum pernah yang parah hanya sampai sore. Tapi kalau itu pun terjadi, kami berpikir itu bukan masalah besar. Insya Allah kami sudah punya segmen sendiri. Mungkin kami bisa atasi dengan penjualan lewat online seperti itu. Lagi pula kami juga sudah bisa dipesan di beberapa aplikasi. Sehingga pembatasan kami dukung pemerintah untuk mempercepat pandemi ini berakhir. Tapi kami juga punya cara untuk tetap bertahan di situasi sulit ini. Kami di Coto Rampa tentu punya mimpi. Mimpi kami sebenarnya sekarang ini untuk bertahan di satu tempat ini sudah luar biasa. Bisa menerima 50-100 pesanan setiap hari itu sudah patut kami syukuri. Tetapi alhamdulillah beberapa hari belakangan, beberapa pekan belakangan ada juga tawaran untuk memfranchise-kan ini, mewaralabakan ini ke beberapa kota. Ada dari Makassar, ada dari Palopo, kemudian sudah ada juga dari Kendari. Kami sekarang dalam persiapan untuk menggodok itu. Siapa tahu kami sanggup menyanggupi sistem kerjasama itu. Mungkin kami tidak lama lagi akan hadir di beberapa kota yang kami sebutkan tadi. Untuk memulai sebuah usaha, saya kira tentu saja modal berupa uang. Tetapi itu bagi saya nomor kesekian. Saya sudah membuktikan, saya seorang karyawan yang memutuskan resign, berhenti dari pekerjaan dengan modal tabungan yang tidak begitu banyak. Tetapi satu yang penting, keberanian. Jadi saya, kalau kita sudah berani, tapi asal ditunjang dengan hitungan yang matang, kemudian melihat potensi pasar, saya kira kita bisa bersaing seperti itu. Tapi kalau diminta menambahkan satu hal lagi, apa yang bisa membuat sebuah usaha itu sukses, saya kira karakter. Jadi misalnya kami membuat coto, di sekitaran kami ada belasan sampai puluhan warung coto, tapi kami ada ciri di bumbunya, di setiap mangkuk Coto Rampa itu ada yang membedakan dengan coto-coto lain. Itu yang saya kira membuat orang bisa datang 2-3 kali dan seterusnya. Itu yang bisa membuat orang-orang memberikan bintang 5 di Google, dan saya kira ciri itu yang perlu teman-teman segera temukan jika ingin memulai sebuah usaha.